Halo saudara sekalian, kembali lagi dengan Kabar Telu. Seperti yang sudah saudara baca di judul, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yaitu bagaimana saya dan suami saya bertemu. Sayangnya di video kali ini tidak saya sertakan suami saya untuk mengurangi proses pengeditan saudara-saudara. Itu juga salah satu alasan kenapa sekarang saya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mohon pengertiannya ya. Kedepannya mungkin ada segmen seperti ini juga, di mana saya akan menjawab pertanyaan kalian, dan segmen ini saya namakan Fam Nahuai. Jadi yang bertanya-tanya saya itu marganya apa? Nama saya itu Jane, marga saya itu Nahuai, dan saya itu asli Ambon. Oke, kita langsung saja. Jadi saya pertama kali datang ke Jerman itu tahun 2015 menggunakan program au pair. Program au pair itu apa? Nanti saudara Google saja atau nonton YouTuber. Mereka sudah menjelaskan panjang lebar tentang program itu, dan saya tidak ingin menjelaskannya. Oke, setelah melakukan program au pair, saya lanjut dengan program kerja sosial atau EV Short. Dan saya sudah melakukan banyak hal di sini, saudara. Saya sudah 8 tahun tinggal di sini, otomatis. Saya bertemu dengan Martin itu tahun 2018. Bagaimana? Jadi saya dulu tuh tinggalnya di Hamburg Barat. Saya kerja di Hamburg Timur. Satu dan lain hal, saya pindah ke Hamburg Timur. Di Hamburg Timur ini saya tinggal di Studentenwohnheim. Ada salah satu teman saya yang juga kita tinggal satu gedung bersama. Di Hamburg Barat ini, waktu pindah saya hanya memindahkan pakaian saya saja. Jadi barang-barang saya itu masih di sana. Dan saya dihubungi oleh vermieter saya atau yang punya rumah kalau saya harus memindahkan barang-barang saya karena sudah ada penyewa baru di situ. Jadi saya pergi dengan teman saya ini ke sana untuk mengangkat barang-barang saya. Saya pikirnya saya tuh mempunyai sedikit barang saudara-saudara yang bisa dipindahkan menggunakan bus dan kereta, menggunakan transportasi umum. Waktu sampai di sana saya shock kalau ternyata saya mempunyai barang sebanyak ini yang harus dipindahkan menggunakan mobil saudara. Tidak bisa menggunakan transportasi umum. Nah, saya shock saat itu, saya tidak tahu harus memindahkan barang saya bagaimana. Dan saya hanya membawa barang saya itu ke jalan. Karena saya pikirnya saya harus menghubungi taksi untuk membawa barang saya ini. Dan saudara-saudara, waktu saya hubungi taksi itu datang, taksi lihat saya, terus taksinya bilang gini, "Ist das eure Ernst?" Seolah-olah bilangnya gini, "Ini kalian serius?" Terus pergi taksinya. Karena taksi itu memuat penumpang saudara, bukan muat barang ya logikanya. Tapi saya hanya ingin mencoba peruntungan saya. Karena untuk menyewa mobil untuk pindah itu sangat mahal saudara, dan saat itu saya tidak punya uang. Kemudian saya mulailah menelpon setiap orang yang saya kenal di HP saya saat itu. Saya menelpon salah satu bapak yang saya tahu beliau memiliki mobil, bapak di gereja waktu itu. Dan beliau bilang iya, beliau bisa tolong saya, tapi jam 10 malam. Dan saat itu tuh jam 4 sore, 5 sore mungkin. Saya tidak tahu. Saya sudah lupa saudara. Kemudian saya mencari bantuan yang lain. Jadi satu bantuan sudah save ya untuk jam 10 malam. Tapi saya pikir saya telepon lagi lah, mungkin ada yang bisa secepatnya menolong saya saat ini. Saya menelpon salah satu teman saya juga. Jadi karena ada dua teman saya di cerita ini, jadi saya katakanlah teman A, yaitu teman yang saya datang dari Studentenwohnheim bersama beliau, yang kita tinggal seasrama, dan teman B, teman yang menolong saya saat ini. Oke, jadi saya menelpon teman saya MB ini, kemudian saya tanya ke beliau, "Kamu kenal tidak orang yang memiliki mobil yang bisa menolong saya sekarang ini?" Terus beliau bilang, "Oke ya, tunggu sebentar." Kemudian saya ditelepon sama nomor asing. Ternyata ini temannya si B ini. Dia bilang kalau dalam 40 menit lagi dia sampai. Terus saya pikir, oh iya, kalau gitu sampai nanti ya. Terus saya pikir, masa sih dia sampai sedikit lagi. Jadi saya tidak yakin saudara. Saya masih menghubungi alternatif yang lain. Saya masih mencari alternatif yang lain. Saya masih menghubungi banyak orang untuk dimintai bantuan. Dan 40 menit berlalu saudara. Teman si B ini
benar-benar muncul. Dan saudara-saudara tahu yang muncul itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Martin, suami saya. Jadi dia datang, dia menolong saya saat itu, saudara. Dia mengangkat barang-barang saya, pindahkan ke mobilnya dia. Dan karena barang-barang saya banyak, saya harus meninggalkan teman A bersama barang-barang saya ini di pinggir jalan. Dan saya harus membawa barang saya bersama Martin di mobilnya dia. Kita membawa barang-barang saya ke tempat tinggal saya. Tapi saat itu karena saya tinggal di Hamburg Timur, saudara, jauh. Jadi saya tidak ingin dia jauh mengantar kita, bolak-balik itu sekitar hampir 2 jam, saudara. Dan itu terlalu lama untuk teman saya, si A juga ini menunggu terlalu lama. Jadi saya menelpon tante saya, apakah saya bisa menaruh barang-barang saya di rumahnya beliau dulu. Beliau bilang oke, boleh. Jadi saya dan si Martin membawa barang saya ke tante saya, yang rumahnya juga kebetulan saat itu di Hamburg Barat. Jadi kita membawa barang-barang saya itu ke rumahnya tante saya. Dalam perjalanan itu, saudara, kita berbicara banyak hal. Dan lucunya sampai sekarang saya tidak ingat apapun yang kita bahas saat itu dalam mobil. Saya tidak, bahkan tampangnya si Martin pun saya tidak ingat, saudara. Saking stresnya saat itu. Saya sangat stres saat itu, saudara. Yang di dalam pikiran saya adalah bagaimana saya harus membalas budi ini orang. Dia sudah menolong saya, apakah saya harus bayar? Tapi sepertinya dia mempunyai lebih banyak uang daripada saya. Bagaimana ini saya harus membalas kebaikannya dia? Itu yang ada dalam pikiran saya selama dalam perjalanan, saudara. Tapi yang saya tahu, kita berdua berkomunikasi, kita berdua berbicara, tapi saya tidak ingat apa yang kita berdua bicarakan saat itu. Sampai saat ini saya tidak ingat, saudara. Ketika pergi membawa barang saya, balik lagi, saya mengangkat barang saya yang sisa, dan teman saya si A duduk di belakang saya. Dan saya duduk di depan bersama si Martin. Jadi dalam perjalanan itu kita masih berbicara, saudara-saudara. Tapi dalam pikiran saya itu hanyalah bagaimana saya harus membalas kebaikannya si Martin. Dan ketika selesai, dia bahkan si Martin membantu menurunkan barang-barang saya semuanya. Dia sangat baik membantu. Dia itu sebagai pahlawan saat itu, saudara, membantu menolong saya. Setelah semuanya selesai, akhirnya saya langsung terpikir kalau saya undang makan saja si Martin. Saya undang makan Martin bersama teman saya si B ini. Jadi biar si Martin itu tidak menganggap kalau ini ngedate. Kenapa? Karena di Eropa itu kalau kita mengundang seseorang makan, lawan jenis itu berarti ada ketertarikan emosional. Seperti itu, bersaudara. Jadi seperti ya kencan lah ngedate seperti itu. Jadi hati-hati kalau undang orang makan. Kalau memang tujuannya untuk ngedate, tidak apa-apa undang makan. Seperti itu. Jadi supaya Martin tidak berpikir kalau ini saya mengundang dia untuk ngedate, jadi saya undang teman saya si B biar kita makan bertiga seperti itu. Terus dia bilang, oh ya terima kasih. Sudah, terus dia pergi. Dia balik. Dia belum menghilang dari pandangan kita. Si teman saya si A ini langsung ngomong begini, kalian berdua cocok sekali, katanya gitu. Kalian berdua terlihat seperti pasangan, katanya deh. Kalian kayak memiliki kimia kalian gitu, kayak punya chemistry gitu, kayak cocok sekali. Terus saya bilang sembarangan aja, mungkin dia juga sudah punya pacar, siapa tahu aja dia mungkin. Ya saya tidak mau berpikiran seperti, karena memang saat itu juga saya tidak berpikiran seperti itu, saudara. Saya hanya mengucap, saya sangat berterima kasih karena ada dia yang menolong saya saat itu di keadaan saya yang begitu stres. Dan saya sama sekali tidak berpikir ke arah lain, saudara. Tapi teman saya ini yang berpikir seperti itu. Dan dia orang pertama yang mengatakan hal itu, karena dia juga saksi ya, kita bertemu. Kemudian setelah dia selesai menolong saya menganggap itu selesai, saudara. Saya tidak menghubungi dia dan apa-apa, bahkan nomornya pun tidak saya simpan. Saya tidak mengingat wajahnya, tidak. Semua hal tentang dia itu seolah-olah menghilang saat itu. Dan teman saya ini yang mengatakan, yang selalu bertanya, kamu udah hubungi dia belum untuk nanya makan itu? Terus saya bilang, enggak lah, pasti dia juga lupa. Terus saya bilang, kan mungkin lah, dia pasti ini, udahlah, gak usah, biarin aja. Saya bilangnya gitu. 3 bulan kemudian, saudara, musim berlalu, si Martin menghubungi saya. Dan saya tidak menyimpan nomornya si Martin ya.
tidak menyimpan nomornya dia. Jadi saya tidak tahu siapa yang menghubungi saya saat itu. Tapi karena saya memiliki begitu sedikit teman Jerman, jadi saya langsung berpikir ini kayaknya si Martin deh. Karena dia juga langsung bertanya gini, oh undangan makan kamu mana gitu. Saya langsung ke teman saya, karena kita tinggal satu gedung kan. Saya ke teman dia, aduh gimana ini si Martin hubungi saya, katanya mana undangannya. Terus teman saya bilang, ya kan udah saya bilang, dia kan orang Jerman, pasti dia nggak lupa hal seperti itu. Terus saya bilang, aduh gimana ini? Saya hubungi teman saya yang si B ini untuk mengatur segala sesuatunya, karena dia lebih kenal teman sama si Martin kan. Jadi dia mengatur rencana makan malamnya kita. Akhirnya kita makan malam di restoran Indonesia yang baru saya ketahui kalau saat itu Martin sama sekali tidak menyukai masakan Asia, saudara. Dan kita makan di rumah makan Asia saat itu ya, Indonesia. Oke, ketika makan malam itu baru saya perhatikan Martin lebih saksama. Baru saya tahu, oh ternyata dia gendut ya. Oh ternyata matanya biru ya, seperti itu saudara. Jadi waktu pertemuan pertama itu saya tidak memperhatikan hal itu saking stresnya. Dan setelah kita makan, semua selesai, saya pulang, semuanya selesai, sampai di rumah, si Martin menghubungi saya. Dia bilang, kamu sudah sampai rumah belum? Terus dia menyatakan kalau tadi itu menyenangkan dan sebagainya. Terus seperti itu saudara. Dan besoknya si Martin hubungi saya lagi, dan besok-besoknya saya dihubungi lagi. Jadi dia intens menghubungi saya saudara. Hampir setiap hari dia menghubungi saya. Dan dia menghubungi saya ini untuk mencari celah agar ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan akhirnya kita bertemu untuk ketiga kali ya. 2 kali secara sengaja. Jadi kita bertemu untuk ketiga kali. Dan waktu bertemu ketiga kali ini, saya bertanya ke dia, lah mana teman kita yang si B ini? Katanya, oh tidak, kita cuma berdua saja. Dari situ saya mulai, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Jadi ini bagaimana ini jadi kayak gitu saudara. Tapi di pertemuan ketiga itu barulah kita kita ngomong secara deep talk lah, intens. Jadi menanyakan apa kesukaannya dia, keluarganya, seperti itu. Dan dari pertemuan ketiga ada pertemuan berikutnya, dan sampai akhirnya dia ngomong kalau ya Jane, ich mag dich, katanya gitu. I like you, aku suka kamu, seperti itulah. Saya suka sama kamu. Tapi saya ini jujur saudara, saya tidak pernah menjalani hubungan dengan bule sebelumnya. Saya juga tidak tahu sistem pacaran di sini seperti apa, sistem PDKT mereka itu seperti apa. Saya sama sekali tidak tahu saudara. Karena begini loh, di Jerman itu sangat normal kalau kita pacaran itu karena kita kenal seseorang itu dari party atau dari klub, atau sekarang yang paling heboh itu dari dating app. Dan saya tidak menggunakan 3 hal ini saudara. Saya ke party hanya baru 1 kali, ke klub atau ke Reeperbahn lah, itu Red Line District paling terkenal, termasuk sangat terkenal di Eropa, di Hamburg. Saya ke sana sekali sampai sekarang. 8 tahun tinggal di Jerman, hanya saya sekali ke itu klub. Itu namanya apa? Klub party itulah saudara. Ya hanya 1 kali, dan saya begitulah, saya sama sekali tidak tahu cara berpacaran orang di sini seperti apa. Saya juga tidak pernah menggunakan dating app. Jadi saya sama sekali tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ketika dia mengatakan hal itu, saya berusaha baik saja. Saya pikir, oh ya mungkin dia menyukai saya sebagai teman kali, atau saya tidak berpikir sebagai lawan jenis atau romantis. Sepolos itu saya saudara. Bukan polos juga atau sok polos, tapi saya orangnya suka belak-belakan gitu. Kalau memang mau pacaran ya bilang mau pacaran, kalau mau teman ya bilang teman. Tapi saya tidak kurang mengerti proses yang kurang jelas ini saudara. Jadi ketika dia bilang ich mag dich, I like you, saya bilang oh ya saya juga senang sama kamu, dalam artian sebagai manusia ya, kamu orangnya menyenangkan, seperti itu. Dan ternyata mungkin karena respon balik saya itu, dia menganggap kalau kita sudah pacaran. Karena di Jerman tidak ada istilah kamu mau nggak jadi pacar aku, kayak itu nggak ada saudara. Jadi seperti itu. Dan saya baru tahu tuh ketika kita berdua bersama dan dia cerita ke saya kalau
saya cerita ke teman-teman saya, meine Freundin atau my girlfriend. Terus saya bilang, wait. Jadi maksud kamu saya ini sekarang pacar kamu gitu? Terus dia bilang, iya, kamu itu pacarnya saya. Terus saya bilang, gitu. Kalau gitu saya udah bisa bilang ke orang tua saya dong kalau saya sekarang udah punya pacar. Terus katanya dia, iya, saya juga udah bilang sama orang tua saya seperti itu, saudara. Jadinya saya kasih tahu orang tua saya bahwa saya sekarang sudah punya pacar. Seperti itu, saudara. Dan itulah kira-kira awal pertemuan kita berdua. Saya tidak menyangka kalau saat itu yang menolong saya akan menjadi suami saya. Dan Martin muncul di momen ketika saya benar-benar tidak ingin lagi tinggal di Jerman. Saya benar-benar ingin pulang ke Indonesia. Pikirannya saya akan menikah saja dengan orang Ambon. Saya tidak lagi ingin tinggal di Eropa, tidak ingin lagi tinggal di Jerman. Saya sangat stres saat itu, saudara. Saya memiliki begitu banyak stres. Dan saya bertemu dengan Martin saat itu, saudara. Dan dari pertemuan saya dengan Martin membuat saya yakin kalau jodoh itu memang diatur sama Tuhan ya. Benar-benar jodoh itu Tuhan yang atur. Teman hidup itu Tuhan yang atur. Dan siapa sangka kalau Martin itu yang menjadi teman hidup saya, saudara. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang masih mencari jodoh dan sudah berputus asa, jangan putus asa. Karena apa yang Tuhan tentukan itu, apa rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Tapi apa yang Tuhan rencanakan itu pasti semuanya indah untuk kita, saudara. Dan dari pertemuan saya dan Martin itu membuat saya yakin kalau ternyata memang jodoh itu di tangan Tuhan. Siapa sangka, saudara. Dan 1 tahun berikutnya kita berdua tunangan karena dia ingin tinggal bersama dengan saya. Dan saya kasih tahu orang tua saya bilang, ya berarti kalian harus menikah. Dan kita berdua tunangan. Tapi ini untuk part 2 ya. Kalau teman-teman ingin tahu kisah kita lebih lanjut, nanti komen saja di kolom komentar untuk part 2-nya. Jadi di part 2 ini nanti akan saya jelaskan jadi saya dan Martin tunangan, kemudian saya sempat hamil, kemudian saya keguguran, kemudian saya masuk rumah sakit, saya koma selama 2 minggu, dan saya di rumah sakit itu totalnya 6 minggu. Nanti kenapa? Nanti komen saya di part 2. Tapi ini trailer, cuplikan. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit, papa saya meninggal. Kemudian saya dan Martin menikah di tahun 2020. Menikah catatan sipil. Kenapa? Itu ada penjelasannya semua nanti di part 2. Kemudian setelah menikah catatan sipil, kita berdua menikah gereja itu tahun 2022 kemarin, bulan September. Seperti itu, saudara. Jadi kira-kira itu heads up-nya untuk part 2 kalau memang teman-teman mau untuk part 2. Tapi itu kira-kira ceritanya bagaimana saya dan suami saya bertemu. Terima kasih sudah menonton dan amat.